dulu untuk memulai pelajaran supaya kita diberikan kelancaran. Baik Bu, bersiap, berdoa dimulai. Berdoa selesai, memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, sebelum kita ke materi inti ya, Ibu mau buat peraturan dulu nih untuk anak-anakku semuanya. Yang pertama, Ibu mohon untuk tidak mengeluarkan handphone ya, tidak memainkan handphone selagi mata pelajaran Ibu, karena itu akan mengganggu konsentrasi, kecuali saya yang meminta untuk membuka handphone, kalian baru boleh ya. Dan yang kedua, mohon untuk tidak pasif gitu. Mohon untuk aktif ketika saya bertanya, ketika ada yang tidak mengerti, boleh ditanyakan langsung ke saya ya. Oke, sekarang saya mau tanya, di sini siapa yang hobinya jalan-jalan? Tunjuk tangan coba. Saya Bu. Kamu biasanya jalan-jalan kemana? Saya udah pernah ke Indonesia. Keliling Indonesia pernah? Waduh, keren banget. Ada nggak yang pengen banget jalan-jalan ke luar negeri? Coba tunjuk tangan. Pengen banget jalan-jalan? Saya Bu, pengen Bu. Mungkin semua ya pengen jalan-jalan. Pas banget sama materi kita hari ini. Kita mau bahas tentang negara-negara ASEAN. Dan judulnya adalah interaksi kerumunan dalam kehidupan negara-negara ASEAN. Tujuan pembelajaran kita hari ini diharapkan siswa mampu mengklasifikasi negara-negara ASEAN, mengetahui interaksinya dan juga karakteristik negara-negara di ASEAN ya. Terus muncul nih pertanyaan, apa sih bedanya ASEAN dengan ASEAN? Padahal kan dua kata ini cuman beda I sama E doang. Apa ya bedanya? Ada yang tahu nggak? Apa bedanya ASEAN dan ASEAN? Coba si Fani. Ya, kalau ASEAN itu adalah masyarakat atau penduduk atau orang-orang yang tinggal di benua Asia. Sedangkan untuk ASEAN sendiri itu adalah singkatan dari Association of Southeast Asian Nation, yaitu sebuah lembaga atau organisasi atau juga bisa disebut asosiasi yang menghimpun negara-negara maju dan negara-negara berkembang yang ada di kawasan Asia Tenggara. Ya, terima kasih ya si Fani. Kita kasih tepuk tangan dulu. Ya, makasih ya si Fani udah berani menjawab. Kita lihat nih jawabannya benar nggak? Benar banget ya jawabannya si Fani. Jadi ASEAN sama ASEAN, walaupun kedengarannya sama, walaupun cuma beda I sama E doang, tapi artinya jauh beda ya. Kalau ASEAN itu nih, kita nih warga Indonesia, warga Jepang, warga Cina, warga Singapura, itu disebutnya ASEAN. Sedangkan ASEAN adalah organisasi atau lembaga atau asosiasi yang menghimpun negara-negara di ASEAN, di Asia Tenggara, baik itu negara maju maupun negara berkembang. Contohnya gini, kalau di sekolah ini kan kita di SMP kita ya, kita ada yang namanya OSIS. Nah, OSIS itu kan menghimpun siswa yang ada di SMP kita ini. Sedangkan kalau ASEAN itu fungsinya sebenarnya nggak jauh beda sama OSIS, cuman dia menghimpun negara-negara, jadi levelnya tuh lebih tinggi. Nah, ASEAN ini berdiri pada tanggal 8 Agustus tahun 1967 di Bangkok, Thailand. Ada 5 negara nih yang ide pengen banget ASEAN dibentuk. Yang pertama adalah negara kita sendiri, Indonesia. Yang kedua ada tuan rumah, Thailand. Terus ada Filipina, Singapura, dan juga Malaysia, tetangga kita. Sampai sini ada yang belum paham nggak? Paham Bu. Semua ya. Ini karena kalian semua fokus jadinya paham. Nah, terus kenapa ASEAN ini dibentuk? Ada faktor yang melatar belakangi kenapa ASEAN dibentuk. Salah satunya adalah letak geografis. Karena negara kita tuh di Asia Tenggara, jadi kan otomatis berdekatan ya. Dan kita ini sama-sama diapit oleh 2 benua dan 2 samudra. Oke, selanjutnya ciri-ciri negara ASEAN berdasarkan bentuk geografis. Jadi kalau berdasarkan bentuk geografisnya, kita ini mirip-mirip lah gitu. Yang pertama itu compact, bentuknya hampir seperti lingkaran. Compact tuh bukan compact powder ya, bukan bedak nih dari cewek-cewek. Tapi itu bentuknya lebih seperti lingkaran. Contohnya itu negara Kamboja. Terus juga ada fragmented, yaitu negara yang kepulauannya terpisah-pisah kayak Indonesia. Terus juga selanjutnya ada elongated, yaitu contoh negara yang bentuknya memanjang kayak Vietnam. Dan yang terakhir ada protrude, yaitu yang bentuknya tuh kompleks, biasanya percampuran antara dari ketiga ciri di atas ya. Terus juga
biasanya ada tangan yang memanjang. Maksudnya tangan yang memanjang ini bukan negaranya punya tangan, tapi kalau kita lihat di peta itu ada sebuah wilayah yang dia tuh memanjang gitu loh, jadi ada cabangnya. Itu contohnya adalah Thailand dan juga Myanmar. Next, faktor yang latar belakangi yang selanjutnya adalah persamaan budaya. Padahal tuh saya kalau lihat misalnya di TikTok gitu ya, ada orang Filipina bikin TikTok, terus komennya suka, gua kira orang Indonesia, suka kayak gitu kan. Nah itu tuh juga salah satu persamaan dari ras, dari warna kulit. Itu tuh kita hampir sama Filipina, sama Malaysia, sama Singapura. Itu mirip-mirip ya. Malah kadang kalau bahasa Filipina tuh orang, lah gua kira nih bahasa Indonesia typo gitu, katanya bahasa Tagalog. Nah ini salah satu persamaan budayanya tari zapin. Kita bisa ketemu di Malaysia, di Indonesia, dan juga kita bisa lihat di Brunei dan juga Singapura. Paham ya sampai sini? Paham, Bu. Alhamdulillah pada paham. Oke, selanjutnya adalah persamaan kepentingan. Karena ASEAN ini punya persamaan kepentingan yang sama, mereka punya visi, misi, dan tujuan yang sama untuk kesejahteraan, untuk keamanan dan kedamaian. Makanya dibentuklah nih, salah satunya adalah AFTA, yaitu bentuk kerjasama negara-negara di Asia Tenggara di bidang ekonomi. Selanjutnya adalah persamaan nasib. Nih nasib apa sih? Ini maksudnya nasib kaya dan miskin atau gimana? Enggak ya. Maksudnya nasib di sini itu adalah karena kan kita di Asia Tenggara ini sama-sama negara bekas jajahan. Contohnya Indonesia dijajah siapa? Ada yang tahu nggak? Belanda. Jepang. Banget. Dijajah Inggris juga. Negara di Asia Tenggara tuh hampir semuanya pernah dijajah. Contohnya Singapura dijajah oleh Inggris, Malaysia dijajah oleh Inggris, terus juga Filipina dijajah oleh Amerika dan Spanyol. Jadi karena persamaan nasib ini, ayo kita bikin sebuah organisasi, sebuah lembaga supaya kita nih negara-negara bekas jajahan bisa kuat gitu kalau kita bersama-sama. Nah itu salah satu yang melatar belakangnya juga. Saat ini ASEAN ada 10 anggotanya. Siapa yang bisa sebutin? Ini bendera mana aja nih? Saya, Bu. Oke, Hasna. Itu Apa? ada Indonesia, Malaysia, terus Filipina, Singapura, Thailand, Brunei Darussalam, Vietnam, Laos, Myanmar, sama Kamboja ya, Bu. Tepuk tangan dulu dong buat Hasna. Yeay. Thank you ya Hasna. Hari ini Hasna dapat poin tambahan. Yeay. Jadi benar banget ya, apa yang dibilang Hasna, ini negara-negaranya itu ada 10. Ada Indonesia, Malaysia, Filipina, Singapura, Thailand, Brunei, Vietnam, Laos, Myanmar, dan juga Kamboja. Terus ada lagi nih muncul pertanyaan, Bu, kenapa sih Timor Leste nggak masuk ke ASEAN? Padahal kan dia juga negara Asia Tenggara. Dari 11 negara di Asia Tenggara, cuma Timor Leste yang nggak masuk ke ASEAN. Tahu nggak kenapa? Bingung ya? Tahu, Bu. Oke, kita lihat sama-sama nih, kenapa Timor Leste nggak masuk ke ASEAN? Nih, alasannya adalah karena Timor Leste itu ya, kalau kita baca di Google, itu negaranya masih sangat terbelakang. Bahkan ya, kalau kita lihat di internet gitu, angka buta huruf di Timor Leste itu masih sangat tinggi. Jadi, karena sumber daya alamnya rendah, sumber daya manusianya rendah, Timor Leste ini nggak diajak sama ASEAN. Yang paling menentang tahu nggak siapa? Singapura. Karena ya mereka berpikirnya kalau si Timor Leste ini ikut akan merugikan, bukannya sama-sama berkembang ASEAN-nya, malah ngurusin Timor Leste yang masih miskin. Jadinya nggak diajak deh si Timor Leste-nya. Gitu alasannya. Nih, buat yang masih susah ngapalin negara-negara di ASEAN, Ibu punya cara yang gampang. Sinta dan Philip main ke villa baru kami. Ayo coba ikutin. Sinta dan Philip main ke villa baru kami. Jadi Sinta dan Philip main ke villa baru kami. Scene-nya adalah Singapura, Thailand, Filipina, Malaysia, Indonesia, Vietnam, Laos, Brunei Darussalam, Kamboja, Myanmar. Oke, jadi sekarang kalau ada yang nanya, negara-negara ASEAN apa aja
jawab nih, langsung aja jawab. Sinta dan Philip main ke villa baru kami. Ingat ya? Iya, Bu. Terus ciri-ciri negara di ASEAN apa aja? Supaya lebih seru, kita main games yuk supaya kita juga seger nih yang udah pada ngantuk-ngantuk. Ibu punya permainan. Karena kan minggu lalu juga ibu udah minta kalian untuk belajar mandiri ya, baca karakteristik negara-negara di ASEAN. Sekarang ibu udah punya bendera-bendera negara ASEAN. Jadi tolong untuk kelompok 1 ya, maju untuk kita main games. Ada Via, Husnul, Kinar, dan juga dia. Jadi ibu taruh benderanya di sini. Lalu ibu minta tolong ke Fadia untuk bacain pertanyaannya. Jadi nanti kalian cepet-cepetan gitu ya. Terus ngambil benderanya. Kalian baris di sini, di belakang baris. Nah nanti di sini artinya. Oke, nanti permainannya adalah siapakah aku? Tapi ini jawabannya negara-negara di ASEAN ya. Terus kalian rebutan nih. Apa ya kira-kira jawabannya? Tapi jangan disebutin dulu, ambil benderanya. Ngerti ya? Oke, bacain Fadia, apa pertanyaannya? Soal nomor 1. Aku adalah penghasil minyak dan gas bumi. Bentuk pemerintahan negaraku adalah kesultanan. Aku dijuluki sebagai petrodolar Asia Tenggara karena merupakan negara dengan pendapatan per kapita tertinggi di Asia. Siapakah aku? Siapa tuh? Ayo, petrodolar kuncinya. Ayo, yang gak dapat. Apa kita jawabannya? Brunei Darussalam. Benar nggak Fadia? Iya, benar. Yeay. Ya, Brunei Darussalam itu negara yang paling tinggi pendapatan per kapitanya di Asia Tenggara atau khususnya di ASEAN ya. Karena dia ini dijuluki sebagai petrodolar. Ayo, next. Soal nomor 2. Titik tertinggiku adalah Gunung Apo. Banyak yang bilang nama-nama pendudukku mirip dengan dari bangsa Spanyol. Bahasa resmiku adalah Tagalog dari Inggris. Siapakah aku? Siapa ya Tagalog? Siapa tuh Tagalog? Ayo. Apa? Via jawabannya? Bener nggak? Iya, benar, Filipina. Yeay. Ini ada di ini ya. Nama-nama orang di Filipina itu hampir mirip dengan nama-nama orang Spanyol karena mereka itu dulu pernah dijajah oleh Spanyol. Oke, pertanyaan selanjutnya. Soal nomor 3. Aku adalah negara dengan jumlah penduduk paling sedikit di Asia Tenggara. Pendudukku disebut sebagai etnis Khmer. Sungai kebanggaan negaraku adalah Sungai Mekong. Siapakah aku? Siapa? Ayo cari. Ayo. Sungai Mekong tuh di mana ya? Bener nggak? Iya, benar, Kamboja. Yeay. Jadi bener ya, Kamboja itu nama etnisnya adalah etnis Khmer. Tulisannya kayak KHMER. Dan Kamboja ini negara komunis ya. Oke, next. Soal nomor 4. Aku adalah memiliki banyak kesamaan dengan negara tetanggaku Indonesia. Bahkan banyak tenaga kerja di negaraku yang berasal dari Indonesia. Mata uang resmiku disebut ringgit. Siapakah aku? Siapa tuh? Gampang banget. Kalau nggak tahu Filipina. kebangetan. Apa tuh? Apa bener nggak? Iya, benar, Malaysia. Yeay. Oke, pertanyaan udah habis ya? Masih ada satu lagi, Bu. Oh, satu lagi. Soal nomor 5. Mayoritas dari pendudukku adalah pemeluk agama Buddha. Aku memiliki pantai yang sangat terkenal dan menjadi tujuan wisata dunia yang bernama Pantai Pattaya. Siapakah aku? Siapa? Pantai Pattaya. Dari namanya aja harusnya udah tahu ya. Thailand. Bener nggak Pak dia? Iya, benar, Thailand. Yeay. Oke, makasih ya untuk kelompok 1 udah ikutan main games. Boleh duduk. Nanti hadiahnya saya transfer lewat OVO. Oke? Oke, nanti yang lain jangan sedih ya karena minggu depan kita akan main lagi. Oh, kira nggak masuk opola deh. Tenang aja, hadiahnya ada OVO-nya juga. Iya. Oke, ada pertanyaan nggak yang masih bingung? Ada pertanyaan? Tidak. Nanti udah pada pintar semua ya. Alhamdulillah udah pada pintar. Nah,
kemudian bikin argumentasi ya dari video tersebut. Nanti minggu depan kita akan praktek berdebat. Jadi nanti kalian scan videonya, kemudian jawab pertanyaan ini nih. Bagaimana jika ASEAN menjadi sebuah negara? Apakah ASEAN bisa menguasai dunia? Jadi kalian jawab ya pertanyaannya di words, terus kalian bikin dampak positif dan negatifnya. Minggu depan kita akan simulasi debat. Oke. Karena pertemuan kita sudah selesai, Ibu akan menyampaikan kesimpulan dari pertemuan kita hari ini. Kita tadi belajar ASEAN, belajar tentang latar belakang kenapa ASEAN bisa berdiri, dan juga yang paling highlight dari hari ini adalah Sinta dan Philip main ke villa baru kami. itu jangan lupa ya. Dan juga Yap. tadi kita udah belajar karakteristik negara-negara di ASEAN lewat metode game study. Oke, karena kita udah mau pulang juga nih, udah mau pulang, ketua kelas tolong siapin ya. Ya baik Bu. Sebelum pulang, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Memberi salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semangat belajar semuanya ya. Iya Bu. Ya, selamat siang. Saya Siang Bu.